pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan diri kami masing-masing untuk masuk dalam ibadah-Mu dan terlebih khusus untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami memohon kiranya terus Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan pada saat ini kami hendak membuka dan membaca firman-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami semua agar kami dapat mengerti maksud Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Persekutuan anak yang diberkati di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kalau sudah siap, semuanya harus mempersiapkan Alkitabnya. Ayo semuanya, siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu mau sapa lagi semua yang ada di rumah ya. Kalau Ibu bilang shalom, semuanya harus jawab damai di hati. Ayo, kita mulai ya. Selamat pagi dan shalom. Mantap, damai di hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu ambil dalam Perjanjian Baru. Semuanya buka Alkitabnya. Kitab Matius pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Semua yang bawa Alkitab di rumah, kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya. Ibu hitung 3, 2, 1. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Oke, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, siapa di sini yang tadi pagi sebelum mulai ibadah sudah sarapan pagi? Hayo, ada yang sudah sarapan? Makan nasi dengan sayur, nasi dengan ikan, atau makan mie dan lain-lain. Ada yang sudah sarapan? Ya, tentunya sudah ya. Apakah di antara kita ada yang merasa makanan yang disiapkan orang tua itu kurang enak, tidak banyak, tidak sesuai dengan keinginan kita? Ada? Ada atau tidak? Tidak ya. Ibu yakin dan percaya bahwa semua anak-anak di sini semuanya hebat, tidak pilih-pilih makanan, tidak marah-marah saat disuruh makan, dan selalu menerima apa yang diberikan oleh orang tua. Karena ketika kita bersungut-sungut menerima makanan yang diberikan orang tua, itu adalah contoh hal yang tidak baik. Nah, persekutuan anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Ada? Ayo angkat tangannya yang ada. Ayo angkat tangannya. Ada yang pernah dengar ceritanya?
mungkin bukan cuma di ibadah sekolah minggu, mungkin saat ibadah dengan orang tua, atau di mana saat menonton TV, menonton HP. Ada? Ya, mantap. Karena firman Tuhan pada saat ini tentunya tidak asing lagi dalam kehidupan kita, karena sudah sering dibawakan oleh pendeta, guru-guru sekolah minggu, bahkan ketika kita menonton YouTube. Anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan, tentunya ada maksud Tuhan yang luar biasa yang selalu diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Ada yang tahu apa? Kira-kira apa ya maksud Tuhan melalui firman Tuhan saat ini yang memberi makan orang yang dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada yang tahu? Nah, pada saat banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, saat itu murid-muridnya merasa cemas, merasa takut, dan merasa gelisah. Aduh, bagaimana ya? Orang sebanyak itu harus diberi makan. Dan pada saat itu mereka sedang dalam keadaan lapar. Kira-kira apa yang harus dilakukan murid-muridnya dan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Karena pada saat itu mereka tidak mempunyai banyak makanan yang tidak sebanding dengan orang banyak. Dan menjelang malam hari, pada saat itu keadaan sangat sunyi, sangat gelap, sangat sepi, dan tidak ada persediaan apa-apa dari mereka. Tetapi murid-muridnya pada saat itu harus menyuruh orang-orang itu untuk pergi dari sini, karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi ada yang tahu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Ayo, pada ayat yang keberapa? Ada yang tahu? Coba baca ayat yang keberapa. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Nah, betul sekali, mantap. Ya, pada ayatnya yang ke-16. Ayo ibu baca ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wah, saat itu murid-muridnya kaget. Bagaimana caranya saya akan memberikan mereka makan, sedangkan pada saat itu mereka tidak mempunyai persediaan apa-apa. Sama juga halnya dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah merasa khawatir, merasa cemas, merasa gelisah. Ya, kalau di rumah persediaan orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka merasa khawatir. Kira-kira cukup tidak ya? Kira-kira bisa tidak ya kami memberikan makan mereka? Lantas, pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberikan makan orang-orang itu, mereka langsung menjawab, yang ada pada kami hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya kami bisa memberikan mereka makan? Sedangkan itu tidak sebanding dengan jumlah mereka. Mereka 5.000 orang dan makanan itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, ada yang tahu kira-kira cukup tidak mereka memberi makan orang-orang itu? Cukup tidak? Kalau cukup bagaimana caranya? Kalau tidak itu bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari orang-orang itu kepadaku. Dan mereka duduk di rumput. Contohnya kalau kayak kita itu di lapangan yang luas, ya mereka berkumpul di situ karena banyaknya orang. Ya, kita dapat baca pada ayatnya yang ke-19. Semuanya lihat semua ayat yang ke-19 ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sungguh luar biasa dan sangat dahsyat mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka pada saat itu.
Roti dan 2 ikan yang berjumlah sedikit ternyata sangat cukup untuk memberi makan semua orang itu. Mereka bisa makan, mereka merasa kenyang, yang tadinya sudah lemes, sudah loyo, sudah tidak ada harapan lagi, seperti orang yang sudah mau mati. Ya, tetapi karena kuasa Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa makan dengan apa yang ada pada saat itu. Dan mereka semua dibagi rata, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang kelebihan. Tetapi siapa yang tahu kira-kira apa yang Tuhan sudah sediakan itu kurang atau tidak, cukup atau tidak bagi mereka? Ayo, cukup tidak? Iya, cukup dan bahkan berlebihan. Ya, lebihnya sangat banyak. Ya, lebihnya adalah 12 bakul. Ya, luar biasa kan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang tadinya persediaan hanya sedikit, dilimpahkan berkat dari Tuhan menjadi sangat luar biasa dan banyak. Semuanya bisa makan dan kenyang. Persekutuan anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih dalam situasi dan keadaan yang kita rasakan pada saat ini oleh karena adanya virus corona yang terus mengganggu, yang terus menghambat kehidupan kita, sehingga mungkin di antara kita semua ada orang tua yang sulit dalam mencari rezeki, pendapatan mereka berkurang, ya, sehingga setiap harinya orang tua harus memberi makan kita dengan seadanya. Tuhan Yesus memberikan kita tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi dari hal itu kita harus bersyukur, selalu mengingat bahwa apa yang orang tua berikan itu sangat berarti dalam kehidupan kita dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak mendapatkan makanan. Karena apapun yang kita miliki pada saat ini harus kita syukuri kepada Tuhan bahwa pemberian itu sangat luar biasa. Jadi semua anak-anak yang ada di rumah jangan lagi untuk buang-buang makanan. Jangan lagi untuk menyisahkan makanan yang sudah disiapkan orang tua. Saya tidak mau makan yang ini, saya tidak mau makan yang itu, saya maunya yang ini. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Harus terus selalu bersyukur dan bersyukur. Ingat bahwa pada zaman dahulu banyak orang yang membutuhkan makanan tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetapi karena mujizat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus masih memberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Masih bisa mencukupkan segala apapun yang kita perlukan. Jadi persekutuan anak yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, memberikan pelajaran kepada kita semua untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah bosan untuk menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kita yang selalu melindungi kita, yang selalu menjaga kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberikan kita iman yang terus kuat hanya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua berdiri ya. Ayo semua berdiri. Kita puji Tuhan bersama-sama dengan pujian. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dengarkan, 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 haleluya.
akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu semuanya kita siapkan hati dan pemikiran kita. Dengan sungguh-sungguh kita akan menghadap Tuhan melalui doa. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami selalu rasakan dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami boleh merasakan perlindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ada kuat, ada sehat, yang terus kami miliki setiap harinya. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, untuk bersama-sama menyiapkan diri kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang selalu mengingatkan kami semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kami miliki, atas apapun yang orang tua berikan dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami mendapatkan makanan, ketika kami menerima berkat dari Tuhan, kami harus menerimanya dengan penuh sukacita. Bahwa berkat itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua dan mampu memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jikalau sampai pada saat ini Tuhan memberikan kami kedua orang tua yang sangat baik dalam kehidupan kami semua, yang selalu menjaga, yang selalu melindungi kami semua dalam setiap hari-hari hidup kami, dalam setiap aktivitas kami. Mereka selalu ada dalam setiap kami membutuhkan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus ada dan terus bersama-sama dalam kehidupan kedua orang tua kami, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Biarlah Tuhan, perlindungan dan pertolongan dari Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka semua, memberikan kuat, sehat, dan berkat di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami semua persekutuan anak boleh bersama-sama menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua Tuhan dalam setiap masa pertumbuhan kami. Biarlah kuat sehat ada dalam kehidupan kami, memberkati setiap pendidikan kami. Biarlah sukses dari Allah, cita-cita yang kami harapkan itu terus ada, memberkati kehidupan kami semua. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, kami yakin dan percaya bahwa kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih juga jika pada saat ini kami terus membawa di dalam doa bagi kehidupan teman-teman kami yang belum bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah melalui media video pada saat ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih sayang Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka dalam setiap arah langkah kehidupan mereka. Yang jauh terpisah dari kami semua, Tuhan Yesus tolong sertai dan lindungi kehidupan mereka. Yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, biarlah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka semua, memberikan kuat sehat dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan situasi dan kondisi yang terus kami rasakan akibat adanya virus corona yang terus menghambat kegiatan kami, menghambat aktivitas kami setiap harinya. Kami selalu menaikkan doa ini kepadamu Tuhan, biarlah oleh karena kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, bahwa virus ini akan dijauhkan dari kehidupan kami semua dan dapat dipulihkan keadaan kami menjadi seperti sedia kala, agar kami boleh kembali melakukan semua aktivitas kami seperti semula. Tuhan, dalam ibadah kami pada saat ini, kami juga telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Persembahan yang telah kami berikan pada saat ini Tuhan,
kiranya dapat dipakai dalam pelebaran gerejamu dan juga pelayanan jemaat kami di tempat ini. Tuhan, sungguh banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami tidak pernah memerintah akan Tuhan, tetapi kehendak-Mulah yang terjadi atas kehidupan kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Persekutuan anak yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk itu semuanya kita berdiri di tempat masing-masing ya. Ayo semuanya kita berdiri. Kita puji Tuhan dengan pujian